Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, para calon peserta ujian pretest PPG, baik PPG prajabatan maupun PPG dalam jabatan. Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi trik kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, terutama Bapak Ibu Guru yang belum lulus pada ujian pretest PPG sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, trik ini bukan trik teori belaka saja, tetapi trik yang menjadi pengalaman ketika saya bisa lulus ujian pretest PPG periode pertama Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya di tahun 2022 ini. Nah, langsung saja saya ke trik yang pertama. Nah, trik yang pertama supaya Bapak Ibu bisa lulus pada ujian pretest untuk periode berikutnya, yaitu Bapak Ibu harus melakukan ibadah dan doa. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, walaupun Bapak Ibu seorang sarjana, sudah pintar, tetapi ini penting. Di samping ini memang kewajiban agama kita masing-masing, tetapi ibadah dan doa ini juga sangat diperlukan ketika kita ingin lancar ketika mengikuti ujian PPG dalam jabatan atau prajabatan periode berikutnya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ketika Bapak Ibu selesai beribadah, kemudian berdoalah Bapak Ibu, mintalah kepada Sang Pencipta supaya Bapak Ibu bisa dilancarkan selama mengikuti pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan periode berikutnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke trik yang kedua. Trik yang kedua yaitu jangan percaya bahwa soal PPG itu sama setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, untuk periode kemarin banyak para calon peserta ujian terjebak dalam poin yang nomor 2 ini. Dia menganggap bahwa setiap tahun soal itu sama, sehingga dia mati-matian untuk membahas soal. Dia fokus saja kepada soal. Bahkan dia mendownload, dia membeli soal, kemudian cari di media sosial dan lain-lain semuanya. Dia fokus membahas soal. Ternyata periode berikutnya soal itu tidak mungkin itu lagi yang muncul. Nah, tetapi dia sudah terjebak di situ. Nah, oleh karena itu saya anjurkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, jangan terlalu percaya, jangan terlalu fokus kepada soal yang sudah ada sebelumnya. Tidak akan pernah keluar kembali, kecuali soal yang sifatnya hitungan. Tetapi itu tidak mungkin juga itu. Tidak mungkin soal itu akan muncul kembali. Kalau muncul soal itu kembali, orang bisa lulus semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Oke, itu yang kedua. Masuk kita yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana kita supaya lulus pada dalam ujian pretest berikutnya, yaitu yang ketiga, membahas soal sesuai dengan kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sudah dipastikan Bapak Ibu sudah punya kisi-kisi. Nah, ini jangan sampai lupa. Download kisi-kisi ujian pretest PPG ini pada halaman ppg.kemendikbud.go.id. Download di situ, kemudian carilah soal-soal yang memungkinkan sesuai dengan kisi-kisi itu. Tapi Bapak Ibu juga akan jarang Bapak Ibu temukan, susah mencarinya soal yang memungkinkan sama dengan kisi-kisi itu. Maka dari itu, lanjut kita ke trik yang keempat, yaitu membahas materi sesuai dengan kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, yang poin nomor 4 ini sangat manjur Bapak Ibu, sesuai dengan pengalaman saya. Bahkan tidak hanya di PPG saja, di tes CPNS juga saya lakukan poin nomor 4 ini, yaitu membahas materi sesuai dengan kisi-kisi. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Ikuti tutorial berikut ini. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, karena saya guru multimedia, maka saya contohkan kisi-kisi tentang multimedia dan sama untuk semua mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan di nomor soal nomor 51 saja, yaitu materinya media promosi lini atas. Nah, itu sub materi di sini. Kemudian apa indikator soalnya? Ya, indikator soalnya itu diberikan materi tentang media promosi lini atas. Nah, kemudian peserta mampu menjelaskan media komunikasi visual melalui masa cetak, media elektronik, dan
iklan outdoor. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya? Boleh Anda blok ini, kemudian Anda klik kanan, Anda ambil copy. Atau juga bisa Anda blok ini, menjelaskan ini media komunikasi visual melalui media massa, media cetak, atau iklan outdoor. Kemudian Anda klik kanan, Anda ambil copy. Nah, ini karena saya terbiasa seperti ini, saya blok ini, media promosi lini atas. Saya blok seperti ini, kemudian saya klik kanan, kemudian saya klik copy. Kemudian Anda aktifkan Google Anda. Saya klik Mozilla Firefox. Nah, kemudian saya pastekan di sini. Saya klik kanan, saya ambil paste. Kemudian saya enter. Nah, ini dia Bapak Ibu, banyak materi yang dimunculkan di sini. Nah, saya ambil yang pertama, yaitu ALT ini. Saya klik kanan, saya ambil buka. Nah, ini dia Bapak Ibu materinya. Kemudian saya ambil ini, saya blok semuanya seperti ini. Kemudian saya klik kanan, saya ambil salin atau copy. Kemudian saya ke Microsoft Word. Saya pastekan di sini Bapak Ibu. Kemudian saya simpan seperti ini. Saya simpan. Saya letakkan di sini. Karena soalnya tadi soal nomor 51, saya ketikkan 51. Kemudian saya buat tadi media lini atas. Kemudian saya klik save. Kemudian saya contohkan Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, saya kembali ke folder saya seperti ini. Nah, inilah jumlah materi yang saya download menjelang ujian pretest. Nah, ini banyak, dari ini soal nomor 1 sampai soal nomor 120. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini akan saya baca Bapak Ibu menjelang ujian pretest itu. Nah, cara membacanya Bapak Ibu tidak perlu dihafal, Cukup Bapak Ibu ketika ada waktu lowong, waktu senggang, nah buka ini, baca aja seperti ini. Mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 120, baca. Kemudian setelah Bapak Ibu sampai soal nomor 120, kembali ke nomor 1, baca lagi seperti ini. Ini nasionalisme saya download ini. Baca lagi seperti ini. Kemudian masuk ke soal nomor 2, contoh sikap patriotisme. Nah, ini contoh-contohnya, baca lagi, tidak perlu dihafal, tapi menjelang ujian itu terus dibaca. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ujian, Bapak Ibu memang benar-benar fokus terhadap materi itu, jelas, daripada Bapak Ibu membaca atau membahas soal-soal yang sudah ada. Itu takkan pernah keluar lagi, itu membuang waktu saja. Padahal Bapak Ibu sudah berkali-kali ikut ujian pretest ini, bahkan ujian tes PNS tidak pernah lulus. Nah, kesempatan nanti Bapak Ibu untuk mengikuti pretest PPG ini, maka ikutilah Bapak Ibu yang saya sarankan ini, yaitu 1, 2, 3, 4, yaitu poin 4 penting sekali, yaitu membahas materi sesuai dengan kisi-kisi. Oke, sudah saya contohkan Bapak Ibu. Nah, saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu, yaitu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini penjelasannya panjang Bapak Ibu. Saya contohkan singkat. Yang pertama, ada orang berpikiran, saya ikutan sajalah, yang penting ikutan, lulus nak lulus soal masalah lain. Itu jangan seperti itu. Di kepala Bapak Ibu harus lulus, harus fokus, harus semangat, harus seperti itu. Kalau sekedar ikutan, udah dipastikan Bapak Ibu sulit untuk lulus itu. Karena apa? Karena keyakinan seperti itu bagian dari doa Bapak Ibu. Kemudian berpikir kritis itu juga bisa diartikan, kalau menurut pengalaman saya kemarin itu periode pertama saya baca soal pretest itu, soalnya begitu panjang, satu paragraf, sangat sulit memahaminya. Saya lihat poin ABCD-nya juga panjang begitu, sulit memahaminya. Dan kemudian ketika kita bandingkan antara soal dengan jawaban, itu kadang-kadang terkesan tidak ada hubungan. Nah, membutuhkan Bapak Ibu benar-benar berpikir kritis untuk menjawabnya. Ya Bapak Ibu, untuk memahaminya, supaya Bapak Ibu tidak salah menjawab. Dan bahkan di dalam PPG itu sendiri yang pernah saya ikuti,
juga perlu berpikir kritis. Oke Bapak Ibu, ini hanya trik-trik sederhana saja, tetapi sudah sukses saya mencobakannya baik waktu tes CPNS maupun di waktu PPG yang sudah saya ikuti Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nah, saya tidak mewajibkan Bapak Ibu mengikuti ini, tapi setidaknya ini menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu ketika mau mengikuti ujian pretest PPG, baik PPG prajabatan maupun PPG dalam jabatan. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.